Shalom, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok saya sendiri, Algistrisia, NIM 1902 120788, dan teman saya Menalisti, NIM 1902 120822, semester 6, Prodi Teologi, dosen pengampu Setani Nova Tumbol, SSI Toel MTH. Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, tahun 2022. Bab 1, pendahuluan, latar belakang kitab Keluaran. Dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani Septuaginta, nama kitab Keluaran secara harfiah berarti keluar atau jalan keluar. Nama ini diberikan untuk menegaskan bagaimana Allah memilih Musa untuk memimpin orang Ibrani keluar dari perbudakan di Mesir. Namun, nama kitab itu dalam bahasa Ibrani disebut inilah nama-nama. Diambil dari dua kata pertamanya yaitu WL Shemot, yang berarti inilah nama. Memang biasanya dipastikan dengan Shemot, yaitu nama. Dalam hampir semuanya terjemahan, baik dahulu maupun sekarang, terdapat judul yang menekankan suatu peristiwa yang penting sekali yang diriwayatkan di dalamnya, yaitu keluaran umat Israel dari Mesir. Kitab Keluaran sangat penting baik ditinjau dari sudut pandang orang Yahudi maupun dari sudut pandang orang Kristen. Kitab Keluaran merupakan kitab yang mengisahkan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Hal ini merupakan penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel di mana Allah telah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kitab Keluaran melanjutkan kisah yang dimuliakan dalam kitab Kejadian. Daerah yang menjadi latar belakang kitab Keluaran adalah tanah Mesir, Gunung Sinai, Gunung Horeb, dan Laut Teberau, Padang Gurun, Rafidim, Mara, Elim, Masa, dan Mariba. Seluruh daerah-daerah yang mereka tempati seperti Padang Gurun dan sebagainya itu memiliki iklim yang sama, yaitu iklim kering, di mana pada siang hari cuaca terasa sangat panas dan malam hari cuaca sangat dingin sekali. Kitab Keluaran ini mengisahkan kepemimpinan Musa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai yang ke-16, disebutkan bahwa Musa adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya, juga dalam menghadapi Firaun. Musa termasuk orang yang gagah berani. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-14. Bangsa Israel menganut agama Samawi yang dianggap sebagai agama tertua. Kitab Keluaran merupakan kitab yang ditulis oleh Musa, walaupun ada beberapa orang yang menentang hal ini, salah satunya teori sumber yang dicetuskan oleh Julius Wellhausen. Ia mengatakan jika kitab Pentauk yang di dalamnya terdapat kitab Keluaran tidak ditulis oleh Musa, namun ditulis oleh 4 sumber yang berbeda, yaitu sumber Yahwist, sumber Elohis, sumber Deuteronomis, dan sumber Pratis. Ada juga yang mengatakan bahwa kitab Keluaran ditulis oleh Ezra. Tempat penulisan kitab Keluaran adalah di Padang Gurun, Sinai. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka tiba di Padang Gurun Sinai, dari situlah kitab Keluaran dituliskan. Waktu penulisan kitab Keluaran adalah pada saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam kitab Raja-Raja pasal 6 ayat 1 tertulis, di mana tahun keempat dari pemerintahan Salomo 966 Masehi ditetapkan pada 480 tahun sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hukum Taurat. Kitab Keluaran 2 pasal 20 dapat disebut hukum Taurat yang dibuat pada 2 loh batu di Gunung Sinai yang ditulis oleh jari Allah, Sang Pencipta hukum Taurat, atau biasa kita kenal dengan nama 10 perintah Allah. Ini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar oleh umat manusia, sebab itu akan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kitab Keluaran pasal 20 ini secara khusus berisi 10 perintah Allah yang agung dan bijaksana dalam membuat sebuah larangan yang tidak pantas dilakukan manusia. Tafsiran Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kedua sampai yang ke-17, ke-10 firman. Pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, perintah ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan kata Allah di atas. Kata Allah dalam
Huruf kecil hendaklah menunjukkan Allah yang palsu atau Allah ciptaan manusia. Untuk kita saat ini, perintah ke-1 tentunya masih berlaku karena apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam perintah ke-1 ini tidak boleh menyembah dan memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain selain Allah, misalnya percaya pada kuasa lain selain Allah atau dengan memperhambakan diri, contohnya kemewahan, uang, ilmu pengetahuan, jabatan, dan sebagainya. Perkataan "ada padamu Allah" memiliki arti yang menyadarkan diri, menambah harapan, dan mencari kekuasaan lain. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, perintah kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Perintah ini membicarakan bagaimana cara kita menyembah Allah. Dalam ayat ini terdapat kata menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, bisa diartikan katanya dalam saat ini ditunjukkan kepada Allah lain. Dalam perintah kedua ini juga, kita dapat dilarang untuk membuat wujud Allah dalam bentuk apapun yang menyerupai Dia. Kita juga dilarang untuk menyembah berhala atau melakukan penyembahan dengan cara yang salah. Pasal 20 ayat yang ke-7, perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah ini mengingatkan kita betapa kudusnya nama Tuhan Yesus. Nama dalam bahasa Ibrani yaitu Yahweh. Dengan nama itu Tuhan menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang selalu ada untuk menyelamatkan dan menyertai kita. Pasal 20 ayat 8 yang sampai ayat yang ke-11. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah ini mengandung makna dan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya mengetahui sebuah rancangan Tuhan. Bagaimana mestinya perintah ini berisi arti waktu atau hari yang kudus dikhususkan untuk Tuhan, yakni hari Minggu. Sementara untuk kata Minggu itu sendiri berasal dari bahasa Portugis yakni Domingo yang artinya Tuhan. Pasal 20 ayat yang ke-12. Perintah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ini mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita, karena mereka adalah orang yang pertama kali memiliki hubungan dengan kita. Tidak hanya kedua orang tua kita, perintah ini juga merujuk pada orang yang lebih tua, misalnya dosen. Sepanjang mereka melakukan perintah sesuai dari Allah, maka kita harus mengikuti dan menaatinya dengan sungguh-sungguh. Pasal yang 20 ayat yang ke-13, perintah ke-6, jangan membunuh. Melalui perintah ini, kita ditunjukkan untuk dapat menghargai hidup manusia. Hal ini dikarenakan hidup adalah anugerah Allah yang mulia. Jika kita melihat dari nas ini, tentunya kita hanya merujuk pada manusia, tetapi juga merujuk pada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, perintah ke-7, jangan berzina. Perintah ini menumpu kita pada tujuan kesucian tubuh seorang dan serta kehidupan seksual yang dijunjung tinggi atau dihormati sebagai pemberian Tuhan yang paling mulia. Dalam hal ini, kita dilarang keras untuk bersetubuh dengan orang yang bukan istri atau suami dari kita sendiri,
Bahkan tingkah laku atau menjaga ucapan kita juga menandakan kesucian diri agar kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, misalnya kata-kata porno. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, perintah ke-8, jangan mencuri. Perintah ini mengajarkan kita tentang bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan kita harus mampu menghargai milik dan hak sesama kita. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ini mengajak kita untuk menjaga mulut kita sebagai alat komunikasi yang membawa kasih dalam tutur bahasa kita, serta menjaga dan memperjuangkan kebenaran dalam hidup dalam kejujuran komunikasi dan interaksi yang kita lakukan untuk mengadakan hubungan dan bentuk persekutuan dengan sesama kita sebagai manusia. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah ini bersifat batiniah, yaitu tentang sebuah keinginan kita untuk menguasai atau memiliki apa yang orang lain miliki. Kita juga mampu mengendalikan keinginan-keinginan itu. Tentu saja kita tidak akan memiliki keinginan-keinginan untuk menguasai atau mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain. Refleksi teologis. 10 perintah. Melalui pembahasan ini kita juga dapat melihat bagaimana perintah ini dibuat karena Allah melihat domba atau umat manusia ini semakin banyak melakukan pelanggaran. Sekarang ini tergantung kita saja. Apakah masih di jalan yang melanggar dan berbuat dosa, atau malah sebaliknya, hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Kita sebagai manusia harus menyadari kesalahan kita dari yang terkecil sehingga kesalahan itu tidak kita lakukan berulang kali. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja itu akan tetap menjadi sebuah dosa. Jadi, belajarlah untuk menjadi manusia yang bijak dalam perkataan maupun perbuatan agar hidup kita dan hidup semua manusia dapat bermakna dan bertumbuh di dalam iman yang kuat. 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan merupakan dasar ketika yang tetap relevan dari waktu ke waktu, seperti yang dapat dilihat dalam uraian menghormati orang tua. Pola yang sama dilakukan dari generasi ke generasi, dari sejak zaman dahulu sampai saat ini. Hal ini membuktikan bahwa pola hidup manusia tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, manusia memerlukan pedoman yang benar, seperti perintah kelima, memberikan arahan dalam hal menghormati orang tua. Pemahaman 10 perintah Tuhan dalam kacamata yang benar harus didasarkan pada tujuan pemberiannya, yaitu sebagai ikatan perjanjian dan persekutuan antara manusia dengan Allah dan sesamanya. Artinya, pada saat manusia melakukan perintah Tuhan, ini mereka sedang memelihara ikatan perjanjian dan persekutuan dengan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Yahweh yang menciptakan alam semesta ini dan juga sedang menjalankan relasi yang seharusnya dengan sesamanya. 10 perintah Tuhan tetap relevan dari waktu ke waktu, membuktikan bahwa ia juga sesuai untuk siapa saja yang mendomaninya dan sebagai dasar beretika dalam kehidupan sehari-hari. Selain relevan, isi dari 10 perintah Tuhan ini memuat dasar-dasar etika dalam hubungan manusia baik dengan Allah, semua manusia maupun dengan diri sendiri. Dengan kata lain, 10 perintah Tuhan ini relevan untuk manusia dari berbagai usia, jenjang sosial, dan beragam peradaban kebudayaan. Sekian dan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan,
kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.